Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi hari ini aku mau bagiin dua resep roti Arab yang sangat empuk, lembut dan gemoy-gemoy dengan taburan wijen ya. Bagi kalian yang suka wijen wajib disimak videonya karena ini rasanya enak, bahannya terjangkau, pokoknya mandal surendol. Cocok banget buat sarapan pagi, buat camilan, buat buka puasa dan lain sebagainya. Pokoknya cara buatnya gampang banget, jadi pemula juga pasti langsung bisa ya teman-teman. Dan untuk rotinya jangan khawatir ini lembut banget walaupun tanpa mixer. Jadi tanpa berlama-lama mari kita simak videonya dari resep awal hingga resep akhir. Bahan-bahannya ada terigu pro tinggi 2 cup atau 280 gram, ukuran cupnya 240 ml. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan dan juga ada garam seperempat, terus ada ragi 1 sendok teh. Kemudian ada susu bubuk 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sebentar seperti ini. Kemudian tambahkan yogurt 2 sendok makan atau bisa di-skip kalau nggak ada maya, tambahin cukup air saja 40 ml tambahkan ya dari resep yang aku pakai ini. Airnya tambahin 40 ml. Kalau nggak pakai yogurt ya. Dan ini airnya 150 ml ya, tuangkan secara bertahap. Airnya 150 ml, airnya yang hangat ya. Terus ada minyak sayur 40 ml. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur sebelum diuleni. Nah, di sini kita tanpa mixer banget ya, teman-teman. Ini mah ekonomis, tanpa mixer, tanpa telur, tanpa butter. Nah, sekarang kita uleni seperti nyuci baju kayak gini ya. Nyuci baju tuh karena adonannya lengket, maka wayahna kasih tepung tipis-tipis ya, seperti ini ya. Sedikit aja jangan banyak-banyak ya. Supaya tidak tidak lengket ketika kita menguleni. Di sini saya uleni selama 10 menit ya. Lumayan ya gitu, capek gitu cangkelnya karena ini teh tanpa mixer ya. Nah, ini sudah kalis ya, sudah 10 menit. Seperti ini adonannya tuh udah mulus, udah lembut. Sekarang aku balikin lagi ke wadahnya dan aku olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian aku tutup dan di sini akan aku diamkan selama 1 jam ya teman-teman, atau sesuai cuaca kalian masing-masing. Kalau cuacanya dingin mah 2 jam ya. Nah, ditutup ya. Sekarang kita lihat setelah 1 jam ya, adonan sudah lentur ya, udah mengembang gitu ya, dan tentukan raginya yang bagus ya teman-teman. Terus selanjutnya aku panjangkan seperti ini dan aku potong-potong, bagi-bagi menjadi 8 bagian. Ya, karena ini kecil ya teman-teman, ukuran itu kecil banget sesuai yang diminta sama teman-teman kita. Katanya, "Umi tolong bikinin samuli yang ukurannya kecil-kecil dan juga taburi wijen." Oke teman-teman, ini udah selesai kita bagi, ditutup ya, diamkan 5 menit. Kemudian siapkan loyang. Setelah ini loyangnya diolesi dulu dengan minyak ya. Kemudian kita panjangkan satu persatu atau kita bentuk satu persatu, dipanjangkan dulu bentuk opal, lalu digulung seperti ini ya. Nah, kayak gini tuh teman-teman digulung. Nah, untuk panjangnya sekira-kira sepanjang telunjuk kita ya. Telunjuk kita tuh sepanjang itu pokoknya mah kecil banget, kecil dan pendek ya. Seperti itu, sesuai yang teman-teman minta. Karena aku kan biasanya bikinnya yang panjang gitu ya. Kali ini saya bikin yang kecil-kecil, mungil dan ukurannya juga cuma 280 gram terigu ya, cuma sedikit ya. Jadi cocok banget buat pemula ya. Oke, kita bikin seperti ini ya, teman-teman. Tuh dipanjangkan dulu, dipanjangkan kayak bentuk opal gitu, lalu digulung ya. Jadi gampang banget ini cara gulungnya juga ya. Pokoknya mah ini gampang banget dan ekonomis ya. Ini tanpa mixer, tanpa telur, tanpa butter ya. Jadi pokoknya mah ekonomis ya. Oke, sudah selesai. Sekarang aku tutup dan diamkan lagi 1 jam ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang ya. Maaf ini ada yang hamil satu ya, kayak kayak melendung gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sekarang kita olesi dengan susu cair dan taburi wijen karena ini samuli tabur wijen. Oke, selanjutnya dipanggang dengan suhu oven 180 bagian bawah dulu kemudian atas. Ini aku pakai api besar ya atau sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing ya.
Nah ini udah selesai ya, kita panggang. Dan ini sangat lembut banget, empuk, lentur. Dan ini, takaran sedikit ya teman-teman, cuma 280 gram, jadi, cocok banget buat pemula. Oke, ini roti samuli tabur wijennya sudah matang semua ya, dan seperti yang teman-teman lihat tuh empuk banget, walaupun ini tanpa mixer ya, empuk banget. Oke teman-teman, ini kalau nggak ada yogurt nggak apa-apa ya, misalkan tidak ada yogurtnya, Zabadi tidak ada, cukup tambahkan air saja, airnya yang hangat ya, tapi airnya itu kan tadi aku pakai 150 mili, jadi wayahna tambahin ya 40 mili lagi kalau, yogurtnya tidak ada ya. Tapi kalau ada mah pakai ya. Kalaupun mau pakai telur boleh ya, pakai telur. Kalau ini di sini saya nggak pakai ya. Saya nggak pakai telur, nggak pakai butter sama sekali. Ekonomis ini ya. Pokoknya mah inilah rotinya ya, semoga teman-teman suka. Dan ini rotinya tuh cocok banget buat sarapan pagi, buat camilan, buat bekal anak sekolah. Pokoknya mah mengenyangkan walaupun ini kecil mungil ya. Bisa diisi sesuai selera. Teman-teman mau diisinya dengan atau kasih toppingnya dengan apa ya? Kira-kira dengan, ayam suwir, abon, keju cheddar, kejunya keju apa aja bisa teman-teman, mau dengan selai coklat, selai stroberi, selai kacang, pokoknya mah bisa dengan apapun ya, untuk isiannya atau toppingnya ya, bebas sesuai selera, apa yang kita mau isi ya. Ini aku mau kasih stroberi ya, kesukaan. Selai stroberi ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan pokoknya mah untuk topping mah ya, untuk isian mah. Seperti yang teman-teman lihat rotinya tuh sangat empuk banget, lentur, lembut, empuk, pokoknya mah wajib dicoba ya. Tuh ini dalamnya seperti ini ya. Kayak gini, pokoknya mah empuk pisan udah jadi, anti gagal ya, jangan khawatir. Nah kemudian, aku mau, masukkan ke wadah seperti ini ya atau ke plastik ya, bukan wadah maaf. Plastik yang plastiknya itu tertutup supaya ini bisa tahan lama, tidak mudah kering atau keras. Jadi ini bisa bertahan hingga besok ya teman-teman. Nah, ini aku bikinnya tuh pagi, bisa bertahan hingga besok lagi ya, teman-teman. Nah, ini aku mau biarin aja gini di luar ya, tapi tertutup dengan wadah yang tertutup atau plastik seperti ini. Bisa juga disimpan di freezer ya, nanti kapan-kapan tinggal hangetin. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat roti samuli tabur wijen request dari teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa dicobain ya, karena ini rasanya tuh enak banget, gurih, cocok buat camilan, cocok buat sarapan pagi, cocok juga buat ide jualan, dan juga bekal anak sekolah ya. Pokoknya mah wajib dicobain ya, karena ini rasanya enak dan bahannya terjangkau, caranya juga mudah banget. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bahan-bahannya adalah 2 cup tepung terigu pro tinggi atau setara dengan 280 gram. Kemudian ada ragi 2 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, kemudian garam setengah sendok teh atau seperempat ya, nggak apa-apa karena butter aku ada garamnya ya. Nah, ini ada telur sebanyak 1 butir tapi ukuran besar ya, dan aku ambil sedikit aja tuh kira-kira 1 sendok makan gitu ya. Lalu ada susu cair yang hangat ya teman-teman sebanyak 180 mili ya teman-teman. Ini susunya hangat ya, dan susunya full cream atau susu bubuk juga boleh ya, bisa banget. Kemudian tambahkan butter 30 mili ya teman-teman. Ini sudah saya cairkan dulu ya. Kemudian diaduk-aduk seperti ini. Aduk-aduk dulu ya sebelum diuleni. Jikalau adonan merasa lengket, taburi tepung sedikit aja ya. Nah, di sini saya cuma menaburi 1 kali aja ya, karena adonannya sudah pas ya, tidak terlalu lembek amat ya. Nah, saya taburi seperti ini tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya. Dan lama-lama adonan akan kalis dan lembut dengan sendirinya. Ini aku uleni selama 10 menitan ya teman-teman, hingga adonannya itu mulus dan kalis seperti ini. Kalau mau pakai mixer itu lebih bagus ya teman-teman. Tuh ini lama-lama adonan akan mulus lembut seperti ini ya. Kemudian akan aku diamkan si adonan ini, ditutup dulu ya. Ditutup dulu terus diamkan selama 1 jam atau sesuai cuaca kalian masing-masing ya.
Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah empuk, lentur dan mengembang ya, lembut sekali. Nah, sekarang kita kempiskan dulu adonan, kemudian akan saya bagi-bagi di sini sesuai selera ya teman-teman. Untuk besar kecilnya silakan disesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya. Sekarang kalau sudah kita bagi-bagi lalu dironding begini ya biar kelihatan cantik mulus dan tutup biarkan 10 menit. Setelah 10 menit kita gilas ya panjang seperti ini, bentuk kayak oval gitulah teman-teman, tapi tidak terlalu panjang ya. Nah, setelah digilas lalu ditutup ya, seperti ini, tutup rapi lalu dibalik kayak gini tuh, kayak kayak apa ya, ini teh lonjong gini ya teman-teman. Bentuknya ini lonjong kayak apa, kayak samuli gitu ya, kalau di Arab mah roti samuli gitu ya. Kemudian tata di loyang yang sudah saya olesi dengan minyak ya. Kemudian kita akan lanjutkan sisa adonannya, semuanya sama seperti tadi bentuknya, digilas dulu memanjang lalu ditutup ya rapi seperti ini, lalu dibalik dan letakkan di loyang. Nah, kayak gini teman-teman tuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan aku diamkan dulu ya. Tidak langsung di oven, didiamkan dulu selama 1 jam ya. Dan ini tutup dulu si rotinya ya, biar tidak kering. Nah, setelah 1 jam kita lihat rotinya sudah mengembang ya, si patairnya sudah mengembang seperti ini tuh, udah gendut-gendut ya. Kemudian tadi tuh kan aku sisain telur ya. Nah, ini si telurnya aku tambahkan susu cair sedikit aja lalu dikocok-kocok seperti ini. Kemudian kita tuangkan, maaf bukan dituangkan, dioles-oles di atas rotinya atau patairnya ya. Maaf ada yang nanya apa itu patair? Patair itu roti ya, teman-teman. Jadi di sini namanya tuh tidak roti ya, namanya tuh patair ya, patair atau muajinat seperti itu. Nah, setelah selesai kita ulesi, kita kasih topping strip ya. Topping stripnya ini resepnya akan aku tulis di layar kaca juga di deskripsi ya. Ini toppingnya cuma tepung terigu saja teman-teman dan juga air ya, nggak aku pakai apa-apa lagi ya. Tapi ya mantep gitu teman-teman, pata air ini dikasih topping ini mantep banget, boleh cobain ya. Nah, setelah kita kasih topping lalu akan saya purulukan wijen ya teman-teman. Maaf ditaburi wijen gitu maksud saya, ditaburi wijen. Wijen biasa aja bukan wijen sangrai ya, wijen biasa aja. Terus ini akan aku panggang dengan suhu 180 selama kurang lebih 10 atau 12 menitan gitu ya teman-teman. Api bawah dulu, kemudian api atas selama 3 menitan kurang lebih ya teman-teman. Kalau sudah matang, angkat ya. Selagi panas aku oles-oles dengan apa namanya, butter ya teman-teman, biar si pata airnya ini kinclong gitu ya. Cantik, kinclong dan lembab. Nah, semuanya ya kita olesi dengan apa namanya, butter. Nah, ini sudah selesai kita olesi. Kemudian kita akan lepas si rotinya ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini rotinya sangat empuk sekali. Maksud saya patairnya, yaitu patair itu kayak roti gitu teman-teman. Karena ini kan bahan-bahannya dari tepung terigu ya. Jadi ada yang nanya apa itu patair? Umi patair itu apa? Katanya kayak roti. Ya emang roti ya teman-teman, bukan dodol. Karena mungkin teman-teman gak semuanya tahu ya di Arab itu, makanan Arab itu. Nah, makanya nanya gitu. Ya, itu aku bilang, "Itu ya roti, patair itu roti. Kalau di sini namanya patair," gitu. Nah, pokoknya mah sudah kita lepas-lepas dari loyangnya ya. Kemudian disimpan atau ditata di piring seperti ini ya, teman-teman, buat kita hidangkan buat anak-anak aku ya. Dan ini tanpa isian ya, teman-teman. Jadi akan aku isi dengan coklat atau dan keju ya. Dan kalaupun mau kalian isi dengan sayuran dengan kentang ataupun tuna ataupun ayam suwir pedas boleh ya, sesuai selera. Tapi kalau mau diisi ayam suwir atau tuna tadi ya sebelum dipanggang isinya, bukan sekarang ya teman-teman. Nah, kalau karena aku nggak pakai isian, jadi aku mah diwayahna diobok-obok dulu begini ya, dibolongin maksudnya, dibolongin buat nyimpen si kejunya ya atau coklat. Anak-anak aku mah sukanya keju dan coklat saja ya teman-teman. Kalau kayak selai-selai gitu mah kayak selai nanas, selai serikaya, terus apalagi plak-plak kayak gitu teh nggak suka ya. Sukanya teh ini aja teman-teman. Kayak begini ya. Untuk resep selai coklatnya akan saya tulis juga di deskripsi box ya teman-teman. Tinggal cek saja.
Oke, sekarang udah dibolongin tadi teh, dimasukin aja si selainya ya, seperti itu. Nah, kayak gini tuh teman-teman masukin, kita isi lah semuanya ya. Terus ini teh kalaupun mau dibelah-belah seperti ini ya, versi seperti ini boleh ya teman-teman kayak samuli gitu. Boleh-boleh saja. Ini teh dengan taburan wijen tambah endul rotinya teman-teman atau patairnya. Seperti yang teman-teman lihat tuh, empuk banget ya. Empuk banget teman-teman. Ini walaupun tanpa mixer ya, cuma diuleni dengan tangan aku saja ya karena nggak ada mixernya emang teman-teman. Pokoknya mah ini endol surendol banget teman-teman. Empuk, lezat, manis, dan gurih teman-teman. Dan kalau kalian mau pakai isian keju juga seperti ini nanti aku akan isi juga dengan keju oles ya. Aku isi dengan keju oles dan coklat. Endol pokoknya mah teman-teman. Dan isiannya juga lumer banget. Pokoknya wajib dicoba ya buat teman-teman semua yang suka dengan patair ya. Ini sajian boleh untuk menu tajil juga ya. Boleh untuk camilan, untuk sarapan, ide jualan boleh banget. Nah, jadi inilah patairnya ya, empuk pokoknya mah. Oke, teman-teman selamat mencoba ya. Semoga teman-teman suka dengan patair ini. Cukup sekian dulu dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah gabung dan yang belum gabung juga silahkan di-subrek dulu. Dan nyalakan tombol loncengnya ya biar tidak ketinggalan nanti di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.